Tiga kamar santri pondok pesantren di Asahan, Sumatera Utara ludes terbakar di lalap api Senin dini hari. Besarnya kobaran api membuat para santri panik menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api yang kian membesar karena banyak barang mudah terbakar di dalam kamar. Dua unit pemadam yang dikerahkan ke lokasi pun berhasil memadamkan api 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini setidaknya 3 kamar santri habis dalam api. Kami tadi menerima laporan sekitar jam 2:10 dari Indonesia Barat. Ada terjadi kebakaran di Jalan M. Yamin, yang terbakar pesantren Mutiara Ilmu. Itu ruang apa yang terbakar? Yang terbakar di bagian kamar santri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran pun hingga kini masih diselidiki. Dari Asahan, Sumatera Utara, Mulil Amri, iNews melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Rawa Bulak, RT 13 RW 2, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kobaran api membakar puluhan rumah warga yang berada tak jauh dari kawasan industri Pulau Gadung. Menurut warga, diduga kebakaran berasal dari sebuah bangunan yang difungsikan sebagai bengkel. Api kemudian membesar lalu menyebar ke bangunan lain. Kebakaran membuat sejumlah warga yang sedang tidur terkejut, lalu menyelamatkan diri tanpa bisa membawa barang berharga mereka. Sejumlah warga pun menangis saat mengetahui rumah mereka tak bisa diselamatkan. Begitu saya dengar gebuk-gebuk kirain ada yang berantem. Pas saya buka pintu kebakaran, pas dibuka itu udah di belakang rumah saya udah gede aja Pak. Udah gede, saya cuma bisa selamatin anak, langsung saya bangunin sama orang tua saya bangunin semuanya. Udah, terus saya masuk lagi, anak saya masih tidur, saya bangunin lagi. Itu saya tarik bawa anak doang Pak, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Sementara warga korban kebakaran masih mengungsi di pinggir jalan. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam, setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Dan pagi ini kembali lagi bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senja. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Ya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah, benar sekali pemirsa. Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui alamat email kami di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag #laporpolisi. Seperti biasa pemirsa, kita awali berita pertama hari ini dari Padang, Sumatera Barat, di mana sebuah truk terjun ke jurang sedalam 100 meter di Sitinjau Laut. Nah, ini sopir truk ini hilang dan juga masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan beserta polisi. Hingga Minggu sore, tim SAR gabungan dan polisi masih mencari sopir truk yang mengalami kecelakaan di Sitinjau Laut, Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Korban Dede Supriyadi mengendarai truk dari Palembang menuju Kota Padang. Truk yang dikendarainya hilang kendali di turunan tajam hingga terjun ke dalam jurang sedalam 100 meter. Tim gabungan kesulitan mencari keberadaan korban karena lokasi kecelakaan berada di dalam kawasan hutan marga satwa. Sempat kita berhenti di atas ada sekitar 10 menit, dia ngajak jalan lagi. Di sekitar sini ya? Dekat ya, bawah dekat ya? Ya di atas.
Posisi korban di depan berapa dia? Di belakang, Pak. Oh, dia malah di belakang? Di belakang. Gitu. Di belakang nomor 4 dari saya. Di depan dia ada pribadi 3 mobil. Untuk kemudian rencananya akan lakukan tetap penyisiran dan pembersihan lahan sekitar LKP untuk mencari korban, dan kita akan menggunakan alat berat untuk menarik kendaraan tersebut, menggesernya. Siapa tahu korban itu ada di bawah kendaraan. Hasil pencarian sementara, petugas menemukan sepasang sepatu, tas serta kartu identitas korban tidak jauh dari truk di dalam jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah truk pengangkut semen hancur setelah dihantam kereta api barang saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang di Grobogan, Jawa Tengah. Iya, dan kecelakaan itu menyebabkan sopir truk luka-luka. Nah, ada penjaganya, kenapa kok itu Bapak bebas? Apa nggak lihat? Nggak sadar, saya nggak tahu. Nggak sadar, tapi sudah diingatkan loh sama penjaganya tadi. Saya nggak tahu, tapi nggak melihat apa-apa. Pokoknya nggak. Video amatir merekam kondisi seorang sopir truk luka-luka usai kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang di Desa Mangunsari, Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat truk bermuatan semen melaju dari pabrik semen dan melewati perlintasan kereta. Saat hendak melintas, penjaga perlintasan berusaha menghentikan sopir truk. Namun sopir tetap menerobos hingga akhirnya truk tertabrak kereta api barang. Kondisinya memar-memar sih. Berapa orang lagi di dalam? Satu orang. Hanya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, alhamdulillah. Terus untuk kereta api sendiri? Kereta api, kereta barang. Langsung berhenti atau? Ya langsung berhenti. Langsung berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Warga berharap agar pihak terkait segera membenahi palang pintu kereta untuk menghindari kecelakaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kejadian serupa juga terjadi karena nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta, sebuah minibus ringsek tersambar komuter lain di perlintasan Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta. Nah, pemirsa, ini pengemudi mobil dapat dievakuasi dengan selamat oleh warga sekitar. Minibus rusak parah di bagian depan usai tersambar komuter lain di perlintasan Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Minggu sore. Kencangnya hantaman membuat mobil nyaris terguling. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendari seorang pria melaju dari arah Tanah Abang menuju Petamburan. Saat tiba di rel perlintasan kereta, mobil tetap maju meski palang perlintasan manual berupa batang bambu telah diturunkan warga penjaga perlintasan. Kereta komuter lain dari arah Kebayoran menuju Tanah Abang langsung menghantam minibus. Meski mobil terpental cukup jauh sekitar 100 meter, pengemudi selamat dari maut. Dia tutup kereta di sana, dia turun udah ngelihat saya mobil di sana, mobil itu udah ngelihat, udah ngelihat udah ditutup, masih nyelonong udah stop, bagaimana lagi? Saya diri aja di sini, gak bakalan kabur ke sini, kemudian kabur ke sana gitu. Oh, dia nyelonong berarti? Iya nyelonong, udah apain lagi? Agar tak mengganggu perjalanan kereta, minibus yang ringsek langsung dievakuasi oleh petugas damkar untuk penderekan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada seorang santri meregang nyawa di Pondok Pesantren Dalur Quran Lantaburo, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Iya, ini korban tewas akibat dianiaya oleh sesama rekan santri di pondok pesantren. Diduga lemahnya pengawasan, korban bernama Ryu Andika mendapatkan pengeroyokan dari sesama rekan santrinya. Korban mengalami sejumlah luka hingga perdarahan di bagian kepala, mulut, hidung, dan anggota tubuh lainnya akibat kekerasan benda tumpul. Kejadian tragis bermula saat ada kesalahpahaman ketika korban membangunkan salah satu pelaku yang masih tertidur dengan menggunakan kaki. Kemudian timbul provokasi, pelaku mengajak santri lainnya mengeroyok korban. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawa korban tak tertolong. Ternyata anak tersebut adalah korban dari penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan oleh teman-teman lainnya. Akhirnya kita lakukan olah TKP, cek TKP, dan kita bisa mengamankan 12 orang anak ya, yang saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Polisi mengamankan 12 santri yang diduga terlibat melakukan pengeroyokan pada korban.
12 santri masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik dari unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang balita ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Gedang Sewu, Kediri, Jawa Timur. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.